Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang terhormat kepada pemateri kita yaitu Ibu Lila Rohilah SAG MPD, yang kami hormati pengurus LSP beserta jajaran mentor, dan yang kami cintai dan kami banggakan mahasiswa Fakultas Hukum pengontrak mata kuliah PAI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenalkan, nama saya Putra, yang di LSP menjabat sebagai Sekretaris Umum 2 dan diamanahkan oleh LSP untuk menjadi MC pada kajian online di Fakultas Hukum. Sebelum dimulai, kami ingatkan untuk kepada seluruh peserta wajib mematikan kamera agar peserta yang lain hanya fokus kepada pemateri saja. Baik, langsung saja acara berikutnya yaitu tilawah. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran, Kak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'an basara hal tara min futur. Thumma rji'an basara karrataini yanqalib ilaikal basara khasi'an wa huwa hasir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya ada sambutan dari BKMF Hukum. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Lila Rohilah SAG MPD, pengurus LSP Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2021, dan tanpa pula seluruh mahasiswa baru Fakultas Hukum yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah dalam perintah sehat dan disemakan dan di hari ini dan pada bagian surga ini hadina wa fi'ina wa malahu alaysa betul-betul Ya baik, terima kasih atas sambutannya.
Selanjutnya, saya akan membacakan CV moderator. Nama, Siti Atika. Angkatan 2019. Asal Malimping, Lebak. Sebagai mentor LSP. Langsung saja kepada moderator, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kepada saya untuk melanjutkan acara yang selanjutnya. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk menyapa para tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terhormat Ibu Lila Rohila SAG MPD, yang saya hormati BKMF Untirta, dan tak lupa kepada para peserta kajian online hari ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembawa acara tadi, bahwa pemateri kita kali ini adalah Ibu Lila Rohila SAG. Alhamdulillah, beliau juga sudah bisa bergabung pada kesempatan kali ini. Untuk itu, terlebih dahulu kita sapa. Assalamualaikum, Ibu. Sudah bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, Siti Atika. Terima kasih Ibu sudah menjadi pemateri dalam kegiatan LSP yang luar biasa ini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah, Ibu. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan CV singkat pemateri kita. Nama Ibu Lila Rohila SAG MPD. Beliau sebagai dosen Pendidikan Agama Islam di Fakultas Hukum Untirta, bertempat tinggal di Komplek Taman Widya Asri, Blok A3, nomor 9, Kota Serang. Baiklah para hadirin sekalian, para peserta kajian online hari ini, kini saatnya kita mendengarkan materi yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua. Kepada Ibu Lila Rohila SAG MPD, dengan segala hormat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. PPT-nya sudah disiapkan? Ya, Ibu, sudah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran semuanya ya? Jelas ya? Ya, jelas, Ibu. Iya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para panitia dari LSP, para pementor, dan yang berbahagia teman-teman kita semua semester 1 ya. Untuk semester 1 ini mahasiswa semester 1 semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya dan juga dapat mengikuti kegiatan LSP online pertama ya. Yaitu tentang toharoh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti sampai akhir ya. Betul. Toharoh ini atau bersuci sebenarnya masuknya dalam fikih bersuci. Untuk semester 1 ini teman-teman sudah belajar mengenai fikih bersuci ya. Mengenai fikih bersuci, tapi di dalam fikih bersuci yang sudah kalian pelajari di semester 1 ini yaitu mengenai pertama tayamum, kemudian wudhu dan mandi. Tapi di sini Ibu akan membahasnya mengenai toharoh dan pembagiannya ya. Itu toharoh. Semuanya sudah tahu artinya toharoh itu bersuci. Kemudian lanjut Kak. Ya, perintah bersuci. Perintah bersuci ini
ada pada surat Al-Maidah, surat kelima ayat 6. Kalian bisa buka surat Al-Maidah ayat 6, dan ini juga sudah dipelajari di fikih bersuci. Ya. Di situ mohon maaf, di lafaz pertama itu ia tidak hilang, maksudnya hurufnya hilang, mohon maaf ya, nanti diperbaiki karena memang di laptop ibu yang ini tidak ada bahasa Arabnya, mohon maaf ya. Ada itu hurufnya satu hilang, iya itu hai artinya ya. Akan ibu bacakan surat Al-Maidah surat 5 ini ayat 6 ya. Mungkin kalian juga sambil membaca ya, walaupun di dalam hati gitu ya, membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم la'allakum tashkurun. Shadaqallahu azim. Ayatnya agak panjang karena memang itu tata cara bagaimana kita berwudu dan bagaimana kita cara membersihkan diri ya. Dan terjemahannya ada di PPT. Tolong Kak Putra ditayangkan terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah ya. Ini nggak kebaca ya, nah, geser ya. Nanti baca sendiri-sendiri ya. Maka basuhlah kedua tanganmu sampai dengan siku sampai sini, dan usapkanlah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, kemudian juga dalam tempat buang air khusus atau menyentuh perempuan, lalu kamu memperolehnya, itu tidak kebaca ya. Bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu, dan kamu tidak hendak menyebabkanmu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Nanti kalian baca saja terjemahannya, coba ibu baca di yang jelas di sini ya, biar ibu ulangi ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua ya. Maka basuhlah mukamu dan
kedua tanganmu sampai dengan siku. Dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Itu ya tentang perintah bersuci ada pada surat Al-Maidah surat 5 ayat 6. Itu sangat jelas sekali ya. Kemudian juga yang berikutnya Kak. Yang berikutnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri ini bukan hanya sekedar itu dari fisiknya, tapi juga kita mensucikan diri bisa dari batin kita ya. Untuk surat-surat tentang bersuci ini sangat banyak sekali. Tapi Ibu hanya memberikan hanya beberapa sampel saja. Nanti kalian bisa lihat dalam Al-Quran segitu banyaknya surat-surat tentang bersuci. Bagaimana kita bersuci. Gitu ya. Ini salah satunya surat Al-Baqarah ayat 222. Ini Ibu tidak tuliskan suratnya. Kalian bisa melihat sendiri suratnya dalam Al-Quran. Makanya boleh Al-Qurannya di samping kalian bisa membaca dan juga artinya seperti ini. Artinya adalah ini. Lanjut Kak. Lanjut. Pengertian toharoh. Jadi Ibu akan menjelaskan secara dasarnya saja pengertian toharoh atau bersuci. Kalian mungkin sudah tidak asing mengenai toharoh ya, karena selama ini memang kalian melakukan toharoh bersuci. Mau wudhu bersuci dulu, ya. Bukan mau wudhu mau sholat, maksudnya mau sholat. Setiap mau sholat bersuci. Bukan tidak hanya mau sholat saja, mau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya kalian bersuci tentunya. Mau setelah junub kalau yang sudah berkeluarga bersuci semuanya. Itu memang Islam adalah cinta tentang kesucian. Toharoh ini secara bahasa yaitu membersihkan diri dari kotoran. Baik kotoran yang berwujud, maksudnya kotoran yang berwujud ini kotoran yang terlihat, maupun yang tak berwujud, yaitu kotoran yang tidak terlihat. Kemudian secara istilah, toharoh adalah menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya, yaitu menggunakan air atau tanah yang bersih. Itu menggunakan air. Jadi kalau tidak toharoh dulu, ya tidak sah ibadahnya. Salah satunya adalah sholat, ya. Kita sholat 5 waktu, kemudian berwudu 5 kali, atau mungkin teman-teman sholat-sholat yang lainnya, sholat sunnah, sholat hajat, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Itu menggunakan air. Jika tidak ada air atau tanah yang bersih. Tapi kalau zaman sekarang ya, air insya Allah ada. Kalau kita mau berusaha gitu. Kecuali mungkin daerahnya terpencil gitu ya. Di mana yang gersang. Sekarang aja orang di Arab Saudi aja kan ya. Yang daerahnya gurun gitu. Tapi kan bisa nyuling air dari
laut. Tapi memang laut juga kan bisa digunakan untuk termasuk air yang suci ya, laut juga. Itu. Kemudian ini hadis riwayat Muslim ya, teman-teman. Nih, yaitu hadis riwayat Muslim tentang sholat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Pernah nggak kalian mengerjakan sholat tanpa wudu? Ya, gitu. Jadi salah satunya sholat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Itu. Tentunya kalian sudah mempelajari tata cara berwudu yang benar ya. Tata cara berwudu yang benar sudah mempelajari ya. Maksudnya syaratnya, rukunnya, sunnahnya. Karena memang ini sudah dipelajari di fikih bersuci. Kemudian ada di semester 1 ini. Ibu tidak menjelaskan mengenai itu ya. Nah, karena sudah dipelajari. Itu tata cara berwudu, kemudian syaratnya, rukunnya, sunnahnya, sunnah dalam berwudu, dan lain sebagainya. Tuh, lanjut Kak. Ya. Suara Ibu kedengaran nggak? Soalnya Ibu nggak pakai headset. Kedengaran Ibu jelas. Jelas, oh iya. Soalnya Ibu kalau pakai headset suka telinganya ini kurang nyaman. Kurang nyaman ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk nih, masih pagi. So ya nanti. Toharoh terbagi menjadi 2. Toharoh terbagi menjadi 2. Apa saja sih? Toharoh terbagi menjadi 2, walaupun kalian sudah mempelajari mungkin waktu sekolah ya, di SD, SMP, SMA, MTS, MA ya, MI, tapi ya Ibu mengingatkan kembali. Nah, ini yang pertama bersuci dari najis. Bersuci dari najis ini kalau ininya ya apa ya? Hisiah gitu kalau bahasa Arabnya ya. Hisiah, bersuci dari najis. Dilakukan dengan berbagai cara tergantung dengan tingkatan najis. Nah, apa tingkatan najisnya itu? Nih di sini supaya tahu ya. Najis apa saja? Ada najis berat, bahasa Arabnya mah gitu. Mughalladoh apa saja yang termasuk najis berat atau mughalladoh? Mungkin kalian sudah belajar juga, yaitu yang terkena babi, dimakan babi, terkena air liur anjing, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Itu contoh dari najis berat atau mughalladoh. Kemudian yang berikutnya sedang. Najis itu sedang ya. Mutawasitoh, tengah-tengah, sedang. Seperti apa contohnya najis mutawasitoh itu? Yaitu kotoran manusia, contohnya. Kotoran manusia ya. Makanya harus dibersihkan, bersih. Jangan sampai bagian dalam kita gitu ya. Dan bagian dalam kita, celana dalam gitu ya. Bagian dalam gitu. Jangan sampai terkena kotoran. Kadang kalau nggak sengaja mungkin buang air buang angin gitu ya, ikutan juga gitu kotorannya. Ya kita harus kita yang tahu ya. Kotoran manusia, darah haid ini ya, bagi perempuan yang sudah haid atau ada darah haid, mungkin karena darah haid gitu ya. Nah, air mani yang cair tuh ya, itu adalah tentang najis sedang atau mutawasito. Itu juga harus ketahui ya. Atau ringan ya, yang paling ringan nih namanya mukhaffafah. Mukhaffafah yaitu air kencing bayi laki-laki, tapi bayinya laki-laki ya, yang belum berusia 2 tahun. Kalau bayinya sudah lebih dari 2 tahun, bukan mukhafafah lagi, bukan ringan lagi, dan maksudnya kalau bayi perempuan juga bukan ringan gitu. Kalau yang ringan kan cukup diusap gitu ya dengan air
Itu. Jadi air kencing bayi laki-laki, bukan yang perempuan ya. Itu. Yang kedua, tadi kan yang pertama bersuci dari najis, yang kedua nih jenisnya bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas itu bahasa Arabnya itu maksudnya secara maknawiyah ya, maknawiyah yaitu bersuci dari hadas dilakukan dengan berwudu. Untuk hadas kecil, untuk hadas kecil itu dengan berwudu. Dan berarti kalau berwudu kan kalau kita mau sholat dengan berwudu gitu ya. Kemudian dan mandi untuk hadas besar. Hadas besar itu contohnya setelah kalau perempuan setelah haid ya, atau kalau suami istri setelah ada hubungan suami istri ya, itu hadas besar juga. Atau tayamum bila dalam kondisi terpaksa. Untuk tayamum ini juga sudah dipelajari sama teman-teman di fikih bersuci, makanya Ibu tidak menjelaskan mengenai bagaimana tayamum, seperti apa tayamum, karena sudah dipelajari ya Kak Putra, sudah dipelajari di fikih bersuci gitu. Jadi Ibu hanya bagian air gitu yang kira-kira belum dipelajari. Tuh, lanjut Kak. Lanjut. Macam-macam air dan pembagiannya dalam ilmu fikih. Macam-macam air dan pembagiannya dalam ilmu fikih. Yang pertama yaitu satu air mutlak. Air mutlak itu yang seperti apa? Masih asli. Yang mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan yaitu air yang masih murni. Air yang masih murni. Air yang masih murni dan dapat digunakan untuk bersuci. Ya, dan dapat digunakan untuk bersuci. Air ini dapat digunakan untuk berwudu. Tuh. Seperti air apa? Air mutlak ini. Itu seperti air hujan, langsung turun dari langit. Kemudian air laut seluas-luasnya. Makanya kalian kalau ada di lautan, di tengah lautan, sedang berlayar, ya menjadi nahkoda kapal atau lainnya, ya atau pelayar, ya yang sekolahnya nanti di pelayaran, atau sedang perjalanan, ya perjalanan di tengah lautan, kalian tidak usah bingung. Nggak usah bingung dan ragu, jika kalian akan bebersih, bersuci, bisa menggunakan air laut gitu. Tapi memang sekarang ini walaupun kita berada di kapal, kita itu masih maksudnya sekarang ini menemukan air tawar gitu. Yang berada di kapal kita menemukan air tawar karena memang sudah disediakan ya air tawar. Apalagi zaman sekarang semuanya serba ada. Walaupun di tengah lautan dengan kapal-kapal yang bagus sekarang untuk berlayar itu. Apalagi sekarang kapal-kapal air itu malah lebih mewah-mewah seperti hotel ya, apalagi airnya tersedia ya. Kemudian air sumur. Mungkin kalau dulu kan kita menggali sumur ya, nimba gitu zaman dulu, atau mungkin teman-teman tidak merasakan seperti itu. Kalau Ibu masih merasakan nimba air dulu waktu kecil ya, air sumur. Tapi kalau sekarang kan menjadi air pump, ngebor ya. Ngebor pakai air pump, ada jet pump gitu. Kemudian juga air embun nih, masih air mutlak ya. Air embun dan air yang keluar dari mata air. Dari mata air yang tadi ngebor ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Ya. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Ini surat Al-Anfal ayat 11. Nanti kalian bisa buka ya suratnya, lafadznya surat Al-Anfal dibaca karena Ibu tidak menuliskan lafadz atau Arabnya. Ini hanya terjemahannya ya.
Lanjut, Kak. Air musyammas yang kedua ya. Air musyammas, air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Tapi air yang dipanaskan oleh sinar matahari seperti apa? Ya, itu. Yaitu air tersebut yang berada pada wadah yang digunakan terbuat dari logam seperti besi. Terbuat dari logam seperti besi. Kemudian air musyammas ini juga makruh hukumnya jika digunakan untuk berwudu. Itu, mandi dan sebagainya. Namun dibolehkan jika untuk mencuci pakaian, kecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam. Jadi beda ya, teman-teman. Kalau air yang terjemur di tanah atau di sawah atau kolam beda, itu bisa ya, bisa mensucikan. Tapi kalau air yang berada di sebuah logam seperti besi, di wadah yang terbuat dari logam seperti besi, itu tidak bisa untuk berwudu atau mandi. Maksudnya mandinya itu untuk menghilangkan hadas ya, menghilangkan hadas. Kecuali air tersebut untuk mencuci pakaian. Nah, itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Aisyah nih, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini istri Nabi Muhammad ya. Sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari. Nah, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian, ya Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak. Riwayat Baihaqi. Penyakit sopak itu seperti apa? Penyakit sopak itu seperti kulitnya, penyakit kulit yang belang-belang, putih itu ya, itu semacam itu. Ini makanya dihindari. Itu apalagi dalam besi. Lanjut, Kak. Yang ketiga, air suci tidak menyucikan. Seperti apa air suci tidak menyucikan? Yang pertama, air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Sudah digunakan tuh airnya untuk bersuci, yakni untuk menghilangkan hadas, yaitu wudu dan mandi. Airnya itu sudah digunakan ya. Kadang kan air kan kita air itu nyiprat gitu, nyiprat, makanya terhindari air yang nyiprat ya, bagi semacam itu. Kalau untuk berwudu ya dihindari ya, kecuali air tersebut mencapai 2 kulah ya, itu. Kemudian air mutagoyar, berubah ya, mutagoyar itu ya, artinya kalau bahasa Arab, air yang telah mengalami perubahan dan salah satu sifatnya telah mengalami percampuran dengan barang suci lainnya, sehingga hilang kemutlakannya, sehingga air tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contoh ya, airnya suci tapi sudah berubah ya. Contoh air susu. Air susu kan air suci ya, cuman udah dikasih susu. Air teh, sudah dikasih teh, air kelapa gitu, karena air kelapa ya manis gitu ada rasanya. Nah,
Itu air suci tidak mensucikan. Jadi kalau untuk berwudu itu belum nggak bisa dipakai. Itu contoh dari air suci tidak mensucikan. Nanti kalian bisa cari contoh-contoh yang lainnya. Lanjut Kak. Air mutanajis. Air mutanajis ya. Air mutanajis ini seperti apa? Air yang terkena najis. Air yang terkena najis yang jumlahnya tidak sampai 2 kulah. Air terkena najis yang jumlahnya tidak sampai 2 kulah. Namun, jika air tersebut sampai hingga 2 kulah, maka masih boleh menggunakannya selama rasa, bau, dan warnanya tidak berubah. Nanti 1 kulahnya berapa sih air tersebut? Ya, bisa di sini dijelaskan 1 kulahnya air tersebut. Ya, ini 1 hasta. 1 hasta itu berarti dari sini jari yang tengah nih ya, jari yang tengah sampai ujung ini lengan. Itu 1 hasta kurang lebih 45 cm. 1 hastanya. Tuh. Jadi banyaknya air 2 kulah itu adalah kalau tempatnya 4 persegi nih ya, 4 persegi nih. 4 persegi. 4 persegi panjang. 4 persegi panjang, kalian bayangkan deh. 4 persegi panjang. Maka panjangnya 1/4 hasta. Lebar 1/4 hasta. Tadi sudah Ibu jelaskan, 1/4 hasta itu dari ujung jari tengah sampai lengan. Ya. Lengan atau sekitar 40 cm. Dan dalam 1/4 hasta. Kalau tempatnya bundar, kolamnya. Tadi kan kolam yang kotak, tempat air yang kotak ya, persegi panjang. Kalau tempatnya bundar, maka garis tengahnya 1 hasta. Garis tengahnya 1 hasta. Garis tengahnya ya 1 hasta. Tengah. Selama dalamnya air itu, kalau kolamnya bundar, 2/4 hasta. Dan keliling kolamnya tersebut 3/7 hasta. Itu ya, air 2 kulah itu seperti itu. Di sini yang jumlahnya tidak sampai 2 kulah. Namun, jika air tersebut sampai hingga 2 kulah, maka masih boleh menggunakannya selama rasa, bau, dan warnanya tidak berubah. Itu. Kalau air tersebut 2 kulah ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya air itu tak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah rasa, warna, atau baunya. Ini riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Insyaallah ini hadisnya riwayatnya orang-orang yang memang bisa dipertanggungjawabkan akan kesohihan, kebenaran maksudnya, kesohihan hadis tersebut ya, kayak Rawahul Muslim, Bukhari, Ibnu Majah, Baihaqi itu. Nah, ini riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Nih, air kontak najis. Lanjut Kak Putra. Benda-benda yang termasuk najis. Nah, tadi kan air ya, jenis air. Benda-benda yang termasuk najis, benda apa saja Kak? Yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah. Selain dari mayat manusia. Bangkainya ya, bangkai. Kemudian yang kedua, darah. Nanah. Segala benda cair yang keluar dari 2 pintu. 2 pintu tuh
Ya, maksudnya mudah-mudahan kalian sudah paham lah 2 pintu itu ya dari anggota tubuh kita yang bagian yang mengeluarkan kotoran itu. Bangkai binatang ya 2 pintu. Coba. Tadi bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Tapi kalau bangkai binatang laut seperti ikan dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya seperti belalang, ya, itu semuanya suci. Dan diharamkan bagimu memakan bangkai. Ini nanti kalian cari di surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Al-Maidah ya, ayat ketiga. Adapun bangkai ikan dan binatang darat yang tidak berdarah, begitu juga manusia, tidak masuk dalam arti bangkai yang umum dalam ayat tersebut karena ada keterangan lain. Nanti bicara lagi surat-surat mengenai tentang bangkai ya. Bangkai, bagian bangkai seperti daging, kulit, tulang, urat, hulu, kayak gitu. Nih, ada sabda Rasulullah ya, Ibu itu bacakan saja. Artinya sesungguhnya yang haram ialah memakannya. Ada juga hadis yang seperti itu. Pada riwayat lain ditegaskan bahwa yang haram ialah dagingnya. Riwayat Jama' hadis. Banyak pendapat yang ini. Tuh yang mengenai bangkai. Kemudian ada hadis dari Rasulullah juga dan sesungguhnya hadis ya, surat Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam atau manusia. Arti dimuliakan itu hendaknya jangan dianggap sebagai kotoran, ya, namun atau najis. Lagi pula seandainya mayat manusia itu najis, tentunya kita tidak disuruh memandikannya ya. Tidak ada yang memandikan nanti, karena kita tidak karena kita tidaklah disuruh mencuci najis-najis lainnya. Tuh, kemudian darah. Segala macam darah itu najis selain hati limpa. Hati limpa itu hati. Kan kalau binatang itu ada hati dan limpanya ya. Tuh. Nih, contohnya diharamkan bagimu memakai bangkai darah dan daging babi. Ini surat Al-Maidah juga ya, Al-Maidah ayat 3. Nanti kalian bisa buka surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Nah, ada hadis riwayat Ibnu Majah. Telah dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah, yaitu ikan dan belalang, hati dan limpa. Kalau ikan tidak boleh dimakan, berarti kita nggak bisa makan ikan. Waduh, apalagi yang di pinggir pantai ya. Yang rumahnya di pinggir pantai. Tuh ada tuh yang gambarnya di pantai itu. Siapa tuh? Rahmawati nih. Gambarnya di pantai. Kayaknya orang pantai, apalagi emang lagi piknik ke pantai nih. Ya. Nah, makanya kalau ikan itu boleh ya, bangkai ikan gitu ya. Kalau nggak bangkai ikan, waduh gimana nih? Itu bukan hanya orang yang rumahnya tinggal di pinggir pantai kayak siapa, ada yang dari Cibaliung kan ya. Tadi Ibu dengar dari Malingping juga ada pantainya ya. Saya Siti Atika tadi siapa dari Malingping. Ya termasuk Ibu juga suka ikan. Kan kalau kita makan ayam terus juga daging bosan gitu ya. Nah, itu ya makanya tidak diharamkan kalau bangkai ikan. Kalau yang sudah mati, kecuali yang sudah berbau ya sudah nggak bisa layak makan, jangan dimakan lah, akan menjadi penyakit justru kalau nanti dimakan gitu. Nanah juga. Terus segala benda cair yang keluar dari dubur ya, semua itu najis selain dari mani, baik yang biasa seperti tinja, air kencing, yang itu ya, yang dari 2 pintu. 5 arak. Tapi setiap minuman yang memabukkan, dan arak setiap minuman yang memabukkan. Jadi arak ini yang memabukkan juga.
Setiap minuman yang memabukkan. 6, anjing dan babi. Sudah jelas ya, anjing dan babi. Yang ke-7, bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Itu bagian binatang ya. Nah, maksudnya seperti apa bagian binatang, badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup? Hukum bagian-bagian badan binatang yang diambil selagi hidup. Ialah seperti bangkainya, maksudnya kalau bangkainya najis, yang najis tadi ya, kalau bangkainya yang najis, maka yang dipotong itu juga najis. Seperti babi atau seperti babi gitu ya, najis. Kalau bangkainya suci, kalau bangkainya suci, yang dipotong sewaktu hidupnya pun suci pula. Seperti yang diambil dari ikan hidup, itu kan suci. Kalau yang najis memang ya najis tetap kalau dia dalam keadaan hidup. Ini ada surat An-Nahl ya, firman Allah An-Nahl ayat 80, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga. Ini ya. Selanjutnya kan ada kaifiat cara mencuci benda yang kena najis ya Kak Putra. Nanti mungkin teman-teman bisa membaca sendiri, dan Ibu juga akan menambahkan sedikit nih, walaupun di situ tidak ada ininya ya, mengenai nanti kalian pelajari tentang cara berwudu. Tapi memang Kak Putra semester 1 sudah belajar kok fikih bersuci. Di situ di dalamnya ada cara berwudu, tayamum, dan juga mandi junub ya, mandi besar gitu ya. Tapi di sini ada yang kakak tingkat ya. Ya yang ikut di semester 1 juga ya. Semuanya. Ya. Catatan, air yang banyak tidak jadi najis. Tadi itu ya sudah Ibu jelaskan, kecuali najis itu merubah salah satu sifat air. Ibu garis bawahi ya teman-teman, warna, rasa, atau baunya. Adapun air yang sedikit menjadi najis kalau terkena najis. Air dikatakan banyak apabila melebihi 2 kulah. 2 kulah itu kalau biar lebih enaknya, kalau tadi kan Ibu menjelaskan mengenai hasta ya. Kalau hasta, satu hastanya itu dari ujung jari tengah sampai lengan. Tapi kalau bahasa kita sekarang mah 2 kulah itu kurang lebih 210 liter. Ya, lebih mudahnya menghitungnya 210 liter. Itu kan tadi Ibu menjelaskan mengenai batas-batas atau ukuran. Tapi kalau mau diukur, kita kan punya kolam tuh di rumah. Mungkin sudah tahu ukurannya, isi kolam itu kalau penuh berapa liter atau berapa hasta. Tanya sama orang tua kalian ya. Atau kalian ukur sendiri. Kurang lebih 210 liter. Tadi ada juga bejana. Ya, Ibu garis bawahi. Bejana yang tempat air ya, bejana. Setiap bejana yang suci boleh digunakan dan dipakai kecuali bejana emas ya, atau perak. Tadi besi itu ya, kecuali bersuci tetap sah dengan memakai bejana dari emas dan perak, akan tetapi terkena dosa. Mas bejana ini bejananya mewah amat kalau dari emas ya, boro-boro bejananya dari emas. Orang kita jarang pakai emas. Untuk di jari manis juga pakai emas. Gitu. Kemudian kulit bangkai, tadi Ibu jelaskan sedikit kulit bangkai. Tadi dibacakan juga firman Allah kan, kulit bangkai hukumnya najis, dan bangkai itu salah satu dari 2 jenis. Satu bangkai hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, tapi bangkainya bangkai apa?
bangkai hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan ya. Bangkai hewan yang dagingnya boleh. Kedua, bangkai hewan yang dagingnya boleh dimakan tapi belum disembelih. Bangkai hewan yang dagingnya boleh dimakan akan tapi belum disembelih. Apabila kulitnya disamak, boleh digunakan untuk sesuatu yang bersifat kering, bukan yang bersifat cair. Jadi kalau memang kulitnya itu disamak, maksudnya dibersihkan, dijemur. Sekarang kan kadang dibuat tas ya, dibuat sepatu dan lain-lainnya, dikeringkan. Jadi bukan masih basah gitu, sudah kering. Itu boleh ya. Tuh. Kemudian mengenai istinja, artinya oh ya, mohon maaf ini jam berapa ya? Kak Putra, saya ada Zoom meeting jam. Untung tadi mulainya jam 8 ya. Tadi mulainya jam 8, untungnya dimajukan ya sama Kak Putra ya, sengaja ya. Nah, nanti nggak apa jam 8 sampai jam 8:15 ya, Kak Putra mohon maaf ya, mendadak ya Allah. Soalnya Ibu sampel mengisi instrumen dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Mohon maaf. Aduh, harus hadir katanya. Mendadak. Namanya BPK ya, kadang mendadak ya. Tapi Ibu jelaskan, nanti pertanyaannya boleh ditampung sama Putra atau bagaimana didiskusikan kemudian dengan teman-teman, dilanjutkan antar teman dengan para pementor, boleh ya nanti kalau mau dilanjutkan gitu ya. Ibu cuma menjelaskan istinja. Istinja itu kan semacam apa, membersihkan ya, membersihkan kotoran, kalau zaman dulu namanya cebok. Istinja artinya membersihkan bagian apa ya, kemaluan atau unus ya, dari maaf ya Ibu sebutkan langsung aja, dari sesuatu yang keluar daripadanya. Apabila membersihkannya dengan memakai air dinamakan istinja. Tetapi apabila dengan memakai bebatuan atau kertas tisu dinamakan istijmar. Kadang pernah kalian menemukan membersihkan kita habis membuang kotoran, kalau di hotel kita ada tuh yang cukup dengan kertas tisu, tapi alhamdulillah sekarang di hotel-hotel berbintang juga ada airnya, walaupun ada tisunya tetap ada airnya, walaupun hanya kocoran kecil gitu, tapi ada yang mancur. Itu model sekarang itu ada. Kalau di kita di Indonesia yang Ibu temukan ada standby ya itu. Agar istijmar dikatakan cukup, maka harus memenuhi syarat. Tadi itu ya, apabila tidak istijmar tadi itu membersihkannya bukan menggunakan air ya. Tadi yang memakai bebatuan atau kertas tisu ya, kalau di hotel, mungkin di luar negeri ya, kalau di kita insya Allah sih hotel-hotel itu adalah airnya, walaupun bentuknya seperti apa gitu, cara alatnya gitu ya, beda-beda ya. Dikatakan agar istijmar dikatakan cukup, maka harus memenuhi syarat yaitu benda yang digunakan suci. Berarti kertasnya terbuat dari bahan yang suci, diperbolehkan, dapat membersihkan, jangan sampai tambah kotor, dan bukan dari yang biasa dimakan, serta sedikitnya dengan 3 buah batu. Gimana ya? Kayak zaman dulu aja ya, membersihkan pakai batu atau lebih. Istinja atau istijmar wajib dilakukan untuk setiap yang keluar, baik dari lubang, kemaluan, atau anus. Jadi, tapi insya Allah kalau sekarang air selalu ada di mana-mana, walaupun hanya sedikit, walaupun di dalam yang gersang, tempat yang gersang ada ya. Yang penting kita mau berusaha. Tuh, memang ada daerah tertentu yang krisis air ya, kemarau. Tapi kalau sekarang ada bantuan-bantuan air, ada mobil-mobil air. Bahkan tadi ada Ibu lihat di daerah Indonesia juga masih ada orang yang mengambil air dengan jarak yang sangat jauh, masih ada ya gitu. Tapi kita kalau memang air itu cukup jauh mengambil, kita mengkhususkan untuk mensucikan diri, termasuk untuk kalau berwudu ya.
Dan juga mensucikan dalam segi yang lain-lain mensucikan ya. Nah, ini Ibu jelaskan sedikit lagi tambahan, makruh hukumnya bagi orang yang sedang buang hajat masuk ke WC sambil membawa sesuatu yang ada zikir kepada Allah. Ya. Berbicara saat buang hajat, ngobrol lagi zaman dulu. Mungkin kalian tidak merasakan kalau zaman dulu kan buang air besar itu kan di kali gitu sambil ngobrol sama teman. Kalau sekarang mungkin nggak ada ya. Gitu. Lagi kepada Allah, berbicara saat buang hajat, lagi buang hajat teriak-teriak, ada yang nanya, teriak-teriak ngobrol, kencing di celah-celah lubang kecil atau sejenisnya, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Jadi ada ya, maksudnya teknisnya tata cara yang baik ya dengan tangan kiri kalau menyentuhnya, membersihkannya, dan menghadap kiblat di dalam WC. Gimana kalau WC-nya menghadap kiblat ya dibuat ya, makanya WC itu diusahakan jangan menghadap kiblat ya. Tapi memang kalau memang sudah begitu ya mau dirubah juga bagaimana ya adanya kalau menghadap kiblat tadi. Tapi menghadap kiblat itu kan kitanya ada dinding ya. Kita yakin aja karena di WC itu kan ada dinding gitu ya. Yang menghalangi. Hal-hal itu boleh dilakukan dalam keadaan desak dan anggap itu bisa dilakukan kalau mendesak. Tadi ada pengecualian kalau dalam keadaan mendesak. Tapi kalau misalnya menghadap kiblat, kita anggap aja kita yakin di situ ada dinding karena memang kalau misalnya kita sudah kebelet juga kita di WC umum ya bagaimana gitu. Jadi hal yang mendesak itu dibolehkan. Tuh. Sekarang bagi orang yang buang hajat dianjurkan membersihkan atau membasuh dengan bilangan ganjil sampai iya tapi kedengaran Islam itu sampai mengajarkan seperti itu ya dalam fikih itu sampai membasuh juga ada aturannya ya namanya sunnah ya dianjurkan tapi dianjurkan ya aduh ibu masa kami menghitung katanya misalkan kita mau membasuh habis buang air besar membasuh hitungan ganjil berarti 9 kali cebokan 1, 2, 3, 4 sampai 9 ya itu kan hanya dianjurkan ya udahlah misalkan kalau namanya dianjurkan dilakukan jelek berarti kan itu dia sunnah kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa hanya dianjurkan kalau sampai menghitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 aja sampai 9 tapi kalau belum bersih tambah lagi itu hanya dianjurkan ya. Bersiwak itu membersihkan gigi disunatkan dengan memakai disunatkan ini zaman dulu kalau sekarang memang sudah banyak ini ya sikat gigi tinggal pilih aja kalian sikat gigi yang mana yang kalian anggap nyaman dengan odol yang macam-macam ininya mereknya gitu ya itu wudu rukun-rukun wudu mungkin kalian sudah tahu semua rukun wudu nanti dibaca saja rukunnya ibu tidak menjelaskan karena waktu juga sunat wudu sunatnya apa saja ya Putra ya teman-teman itu kehidupan kita sehari-hari loh sehari-hari loh harus kita ikuti sunnah-sunnahnya supaya kita dapat pahala. Dan bagaimana kita cara berwudu yang benar. Jangan sembarangan berwudu. Berwudu sekilas info. Katanya wudu, tapi keudahan. Jangan-jangan kilat wudunya patas. Tapi wudu itu ada cara-caranya yang benar, tertib dan teratur. Ya, jangan asal wudu. Ngirit air, Bu, katanya gitu. Bilangannya disunahkan 3 kali dari sebelah mana dari sebelah kanan dulu ada itu rukun berwudu pertama ibu bacakan sedikit aja mencuci wajah termasuk berkumur-kumur menghirupkan air ke dalam hidung ya sekarang kan lagi corona katakanlah ya Allah mudah-mudahan coronanya cepat hilang ya dalam kondisi COVID sampai kita daring kan kayak sebenarnya ini kuliah daring kegiatan LSW daring karena emang situasi dalam kondisi COVID
Ya, sudah hampir berapa bulan nih dari bulan Maret ya sampai sekarang November, mudah-mudahan COVID cepat berlalu dan semua dalam keadaan normal kembali. Di situ kebersihan itu mensucikan itu, betul. Di salah satunya yaitu berwudu, yaitu berkumur menghirupkan air ke dalam hidung. Jadi kalau kita menghirupkan air, kalau kita menghirupkan masukkan hidung, air itu ke dalam hidung sampai ke isap sedikit, kesedek bu, ya jangan keras-keras dong, pelan-pelan. Itu juga kan kita membersihkan diri ya dalam situasi yang COVID seperti ini. Benar, emang dalam Islam itu sudah diatur cara bersuci bagaimana ya. Menghirup ke dalam hidung, membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku. Ujung jari loh semuanya. Coba kalau lagi pertama ada corona itu, COVID itu kan di televisi gencar-gencarnya bagaimana membasuh tangan ya. Iklan lagi membasuh tangan di mana-mana. Bagaimana cara membasuh tangan? Ternyata yang berwudu juga begitu, membasuh tangan sampai ke dalam jari-jarinya ya. Semacam itu. Islam itu sudah mengajarkan bagaimana kita bersuci. Tuh, minimal kita bersuci. Nanti jam 9:04. Ya. Nah, mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga ya. Membasuh kedua kaki. Ibu jelaskan akhirnya mah karena tadi itu dalam keadaan sekarang kan corona nih COVID ya. Ibu harus jelaskan bagaimana kita berwudu dengan benar lah. Jangan itu sekilas info wudu kilat. Ya, asal kena air. Enggak seperti itu. Wudu ada tata tertibnya ya. Ada rukunnya, ada tata tertibnya. Mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Berurutan. Jangan suka-suka kita. Ya udah, saya mau pengen kakinya aja dulu. Tetapi boleh kalau emang dalam keadaan kotor, kita boleh kakinya dulu, tapi bukan dalam masuk rukun wudu, belum. Itu mah baru membasuh kaki dulu sebelum berwudu gitu boleh. Tapi kalau ketika sudah masuk berwudu, kita harus sesuai dengan urutannya, berkesinambungan, mualat atau berkesinambungan. Sekarang sunat-sunat wudu, bersiwak, membasuh kedua telapak tangan tadi ya. Nah, di awal wudu memulai dengan berkumur-kumur, menghirup, ya, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung sampai masuk sedikit. Tapi jangan jangan langsung banyak nanti kesedap ya. Pelan-pelan aja. Makanya jangan terburu-buru. Ya, sesuai dengan urutan. Membasuh wajah lebih menghirup air itu ke dalam hidung sebelum membasuh wajah, berlebih-lebihan dalam berkumur dan menghirupkan air ke dalam hidung kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Kecuali berpuasa ya, mengusap celah-celah jenggot yang lebat. Yang punya jenggot, ada yang punya jenggot di sini. Ya, kalau Kak Putra ini kayaknya nggak ada jenggot ya. Ya, yang lebat. Usap, boleh yang punya jenggot mengusap itu. Kalau udah bapak-bapak kan ada yang punya jenggot ya. Kalau semester 1 ini belum pada punya jenggot, ada berapa lembar jenggotnya mungkin. Ada ya yang punya jenggot, cuma baru berapa lembar jenggotnya. Bisa dihitung 1, 2, 3. Ada 17 lembar Bu saya jenggotnya, ada yang 10 lembar. Mana sempet katanya jenggot dihitung ya. Itu hanya ini aja, tambahan aja. Candaan aja. Kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Mengusap celah-celah jenggot yang lebat, mengusap celah-celah jari, mulai dengan bagian kanan, membasuh anggota wudhu 2 atau 3 kali. Menghirupkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan. Tangan kanan dulu semuanya diawali dengan yang kanan, dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Menggosok-gosok anggota wudhu, menyempurnakan wudhu, dan berdoa setelah wudhu dengan membaca doa yang telah ditentukan. Jadi ada juga wajib-wajib wudhu, ada hal-hal yang makruh dalam wudhu. Ya. Hal yang makruh nih, dengan air yang panas gitu, kamu kepanasan, teman-teman kepanasan dengan air yang panas. Ya, salah satunya yang makruh. Catatan ya, satu lagi, berkumur harus dengan menggerakkan air ke dalam mulut.
gerakan foto. Dan menghirup air ke dalam hidung. Tadi yang hidung itu menghirup air dengan nafas, bukan dengan tangan saja. Begitu juga cara mengeluarkannya. Memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung tidak akan sah kecuali dengan cara tersebut di atas. Gitu ya. Itu cara taharah. Kemudian untuk yang hal yang lainnya tentang wudu. Udah tuh. Lu mau rokok mau tuh ada di tas papa tuh. Ini aja deh pakainya. Ini ya. Tentang berwudu, tata cara wudu, tata cara mandi besar tentunya. Tata cara ini nanti dulu. Tata cara mandi, kemudian tata cara bertayamum. Kak Putra dan teman-teman mungkin yang semester 1 ya sudah dipelajari dengan dosennya masing-masing karena di situ ada pembahasan fikih bersuci di dalam semester 1 tersebut, makanya tidak Ibu jelaskan secara tuntas karena Ibu juga ada Zoom meeting di jam 9 sebenarnya, tapi alhamdulillah nih Kak Putra ini sangat dan panitia sangat memaklumi ya, dimajukan ke jam 8. Ibu di dalam jadwal kan jam 8.45, tapi dimajukan menjadi jam 8. Alhamdulillah luar biasa ada solusinya. Dan mohon maaf apabila ada teman-teman yang mau bertanya, ini seperti apa nih Kak Putra, apa didiskusikan di antar teman-teman mentor saja itu. Karena memang di fikih bersuci juga sudah dijelaskan oleh dosennya masing-masing ketika dalam perkuliahan tersebut, dan Ibu karena bentrok ada Zoom meeting mendadak sambil nanti didiskusikan didiskusikan oleh nanti ditambahin oleh para mentor ya dan panitia apabila ada pertanyaan, karena mohon maaf Ibu tidak bisa mengikuti secara tuntas sesuai dengan jadwalnya ya, karena Ibu di situ akan mengisi instrumen juga. Instrumennya itu melalui link yang melalui Zoom meeting gitu dari jam 9 sampai jam 10. Mudah-mudahan teman-teman semuanya maklum ya. Ini luar biasa nih, ada 292 kalau di Ibu nih yang hadir partisipan nih, 292 nih ya. Yang paling jauh di mana nih yang paling jauh ini? Ada kali ya dari ujung, ada yang dari Pulau Jawa mungkin ya. Ada ya. Semuanya mudah-mudahan sehat teman-teman semuanya dan juga bisa beraktivitas seperti biasanya dan dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Kemarin kalian habis UTS ya, itu dan dilanjut di semester ganjil tersebut ya ini ya. Ibu sangat senang sekali bisa menjadi pemateri di LSP ini. Terima kasih ya panitia, sudah senang sekali, sangat senang sekali karena bisa bersilaturahim dengan seluruh nih ya mahasiswa yang mengikuti kontrak perkuliahan ya, kontrak perkuliahan di LSP ini, kontrak perkuliahan baik yang semester 1 mungkin, tapi ada juga yang semester tingkat ya yang tinggi yang mengikuti kembali di semester 1. Ibu harapkan kalian mengikuti kegiatan LSP ya. Kegiatan LSP karena LSP ini salah satu dari unsur kegiatan LSP ini salah satu unsur dari penilaian di MK Pendidikan Agama Islam itu LSP itu salah satunya unsur penilaian. Jadi kalau kita sebagai dosen mau memberikan nilai nanti di semester ganjil nanti setelah UAS itu menunggu juga laporan dari para pementor ya, Kak Putra ya, nilai dari para pementor yang mengikuti LSP. Makanya Ibu harapkan kalian semua mengikuti kegiatan LSP, ya, semuanya, seluruhnya, semua fakultas semester 1. Ini dari semua fakultas ya. Kalau Ibu mengajar di Fakultas Hukum ya, ada tadi ngelihat Fakultas Hukum di kelas
B dan kelas I. Mudah-mudahan juga hadir semua. Ini hadir semua ya Kak Putra ya? Hadir semua apa ada beberapa yang izin mungkin ya? Nanti dicek berapa presentasi dari seluruh mahasiswa yang muslimah di semester 1 dan kakak tingkat dan berapa persen yang ini juga ada chat nih, mohon maaf ada chat ya, belum bisa baca. Nah, nanti Ibu lihat. Gimana ini? Ya Kak, mohon maaf ya Kak untuk pertanyaannya, nanti dapat diteruskan dengan para mentor. Ibu mohon izin, dan apabila ada yang kurang berkenan dalam kata-kata Ibu atau yang disampaikan menimbulkan pertanyaan, bisa kalian sampaikan ke para komentor atau panitia, dan kemudian bisa juga dipelajari kembali, ya, pelajari kembali tentang fikih, tentang toharoh, kalau fikih bersih tentang toharoh, dan dibuka juga surat-suratnya yang tadi Ibu sebutkan, ya, atau hadis-hadisnya. Nah, sampai ketemu lagi teman-temanku semuanya yang mengikuti kegiatan LSP ini. Terima kasih ya. Terima kasih kepada panitia, ketua LSP-nya, pembimbing LSP juga ya, pembimbing LSP sama Bu Imai, pembimbing LSP-nya dan ketua-ketua yang lainnya ya. Ya, mohon maaf Ibu tidak mengadakan tanya jawab karena ada Ibu Zoom meeting jam 9. Ini udah telat juga, nggak apa-apa, tapi untuk teman-teman semua, kalian semua, Ibu usahakan hadir walaupun tidak sesuai dengan jam yang ditentukan. Sekian, terima kasih Kak semuanya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Lila Rohilah SAG MPD yang telah memberikan banyak materi yang bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita bisa mengamalkannya. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti rangkaian acara kajian online. Untuk acara selanjutnya, saya akan alihkan kepada MC. Ibu, mohon lift ya. Ya, Ibu. Ya, maaf, Ya, Ibu. maaf. Ya, Ibu, terima kasih. Semuanya ya, teman-teman yang hadir, semuanya terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Baik, terima kasih moderator. Sebelum ditutup, akan ada pembacaan doa. Kepada saudara, dipersilakan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وتغفر لنا بها جميع الهدى وبها من جميع وترفعنا بها إنك الدرجات تبلغنا بها أقوى من جميع خيرات الحق والمنامة. اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم سلم ولا يعاقب في الدنيا وآخر الآخرة وفتنتهما، اللهم أحسن مقصدنا وبلغ ربنا بالخير، اللهم
آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك أنت والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara. Alhamdulillah telah selesai acara kita. Semoga apa yang kita peroleh dari kajian ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa. Semoga materi yang disampaikan dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa nanti untuk absen silakan isi link absen di kolom chat. Saya MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.